Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Sidki Halana, NPP 300624, kelas C4, nomor absen 20. Bersama dengan hal ini, saya akan memaparkan tentang soal UTS yang Bapak berikan. Nomor 1 yaitu sebut dan jelaskan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Yaitu jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan pemerintah absolut berdasarkan pada UU nomor 23 tahun 2014. Urusan pemerintahan absolut yaitu berisikan tentang urusan pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, serta moneter dan fiskal. Jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu daerah provinsi dan kota, atau kabupaten yaitu urusan pemerintahan konkuren. Urusan ini dibagi menjadi dua. Ada wajib dan juga pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sebagai pembagian urusan wajib bagi menjadi dua. Ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu terdiri dari pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan, kawasan dan sosial. Non pelayanan dasar salah satunya adalah tenaga kerja, pangan, pertahanan, dukcapil, perhubungan, dan yang lainnya. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah diantaranya yaitu kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Urusan pemerintahan pilihan, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan dan pusat dalam pemerintahan pilihan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Nomor 2. Sebut dan jelaskan peran dan fungsi gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa serta lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten atau kota di wilayahnya, melantik bupati atau wali kota, dan melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan tugas dan fungsi wali kota atau bupati yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan kota atau kabupaten daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah ditetapkan persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Tugas dan fungsi kepala desa sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015, susunan organisasi dan SO3, pasal 6. Tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya yaitu menyelenggarakan tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana desa dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pembinaan ke masyarakat seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Setelah itu, tugas dan fungsi lurah. Tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintah kelurahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan tata kerja kelurahan. Fungsinya yaitu menyusun program kerja dan kegiatan kelurahan, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan, dan memberikan koreksi kepada bawahan apabila menjadi kesalahan dan memperbaikinya. Setelah itu,
Memfasilitasi pembentukan penggabungan wilayah rukun warga dan rukun tetangga. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait. Mengenai evaluasi kegiatan sesuai hasil yang dicapai dan melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan camat baik lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada camat. Dan soal nomor 3 yaitu bagaimana cara presiden, gubernur, bupati, dan wali kota mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan untuk dilaksanakan oleh kepala desa. Sebutkan juga landasan pengaturan dan contoh-contohnya. Sini saya akan menjawab. Tata cara pendelegasian tugas pembantuan sesuai dengan PP nomor 52 tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan bab 2 pasal 2 dan bab 3 pasal 3. Pasal 2 yaitu berisikan ayat 1 yaitu pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa. Ayat 2, daerah provinsi dan daerah kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada desa. Dan pasal 3 ayat 1 yaitu pemberi tugas pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan. Ayat 2-nya yaitu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan rencana biaya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia serta kebijakannya. Ayat 3, apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinilai layak oleh daerah dan atau desa penerima tugas pembantuan, daerah dan atau desa menerima rencana tugas pembantuan. Ayat 4 yaitu pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepala daerah dan desa ditetapkan dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dengan tembusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah. Ayat 5 pemberian tugas pembantuan dari daerah kepada desa ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dengan tembusan ketua DPRD. Contohnya yaitu tugas bantuan di bidang perdagangan adalah pembangunan pasar sebagai bentuk kegiatan pembangunan dan pembangunan sarana distribusi oleh pemerintah daerah. Kemudian, anggaran atau dana untuk melaksanakan tugas pembantuan berasal dari APBN, dikelola oleh pemerintah pusat. Itulah sekian materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat lawan COVID-19.